Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PA Ponorogo TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Nafisa Amalia Rahma dalam program Kabar Sepekan Pengadilan Agama Ponorogo edisi 21 hingga 26 Juli 2025 yang akan menemani Anda dengan saja informasi seputar Pengadilan Agama Ponorogo selama sepekan terakhir. Berikut informasinya. Senin 21 Juli 2025, Pengadilan Agama Ponorogo menggelar apel pagi yang dipimpin langsung oleh Ketua PA Ponorogo Muhammad Jati Muharamsyah SAG SHMH. Dalam amanahnya, beliau mengingatkan pentingnya menjadikan target-target kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman dan arah bersama dalam menjalankan tugas. Menurutnya, seluruh elemen di lingkungan PA Ponorogo harus saling bahu-membahu untuk memastikan target tersebut tercapai secara optimal. Tak hanya itu, beliau juga mengajak seluruh aparatur untuk mendukung eksistensi media PA Ponorogo melalui semangat Tonsu Komba, yaitu tonton, suka, komentar, dan bagi seluruh konten media sosial lembaga. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan keterlibatan publik, memperluas jangkauan informasi, dan menunjukkan transparansi serta akuntabilitas kinerja PA Ponorogo kepada masyarakat. Berita selanjutnya bertempat di Media Center. Pimpinan dan tim media pintar PA Ponorogo menggelar rapat dinas untuk membahas strategi peningkatan pengelolaan media. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Ponorogo dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik. Melalui optimalisasi media sosial, website resmi, dan media cetak internal, masyarakat kini dapat mengakses informasi hukum dan layanan peradilan dengan lebih mudah. Upaya ini sejalan dengan arahan Dirjen Badilak agar setiap satuan kerja memiliki strategi komunikasi yang efektif dan responsif. Wakil Ketua PA Ponorogo menyampaikan bahwa pelatihan keterampilan jurnalistik dan manajemen konten bagi tim media menjadi salah satu langkah konkret yang telah dilakukan. Ketua PA Ponorogo menambahkan bahwa pengelolaan media yang baik mendukung prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penyampaian informasi kini dilakukan secara rutin, informatif, dan humanis, termasuk berita sidang, edukasi hukum, dan capaian kinerja. Peningkatan ini diharapkan menjadi budaya kerja berkelanjutan, memperkuat sinergi antar pengadilan, dan menjadikan PA Ponorogo sebagai lembaga yang modern, terpercaya, serta sejalan dengan moto pintar, profesional, inovatif, nyaman, transparan, akuntabel, dan ramah. Selasa 22 Juli 2025, bertempat di ruang sidang utama, Ketua PA Ponorogo Muhammad Jati Muharamsyah SAG SHMH memberikan pembinaan kepada seluruh pegawai terkait peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Beliau menegaskan bahwa PA Ponorogo berkomitmen mewujudkan layanan yang inklusif dan ramah sejalan dengan Surat Edaran Dirjen Badilak nomor 2001/DGA-00/00/6/2020. Fasilitas seperti guiding block, jalur landai, kursi roda, serta petugas layanan khusus mulai disiapkan. Pelatihan aparatur juga direncanakan agar semakin memahami kebutuhan kelompok tersebut. Upaya ini bertujuan memastikan akses keadilan yang setara bagi semua, termasuk lansia, perempuan korban kekerasan, dan anak-anak. Inovasi digital turut dikembangkan untuk mempermudah akses layanan hukum. Ketua PA menyampaikan bahwa evaluasi sarana dilakukan secara berkala, serta sosialisasi hak-hak disabilitas akan terus digencarkan. Dengan pendekatan humanis dan berorientasi pada pengguna layanan, diharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan semakin meningkat. Berita selanjutnya, Pengadilan Agama Ponorogo mengikuti kegiatan sosialisasi daring bertemakan peluang dan pemanfaatan rumah subsidi pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ini berlangsung pada Selasa 22 Juli 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui platform Zoom. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai akses dan prosedur kepemilikan rumah subsidi dari pemerintah. PA Ponorogo diwakili oleh Wakil Ketua Haji Marus LCMH yang menunjukkan komitmen pimpinan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan aparatur peradilan.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung, dilanjutkan sambutan dari Sekretaris Mahkamah Agung Sugianto SHMH dan Dirjen Perumahan Perkotaan Dr. Sri Haryati SP MSI. Paparan utama disampaikan oleh tim Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman terkait peluang rumah subsidi bagi ASN. Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi yang interaktif. Saya mengapresiasi inisiatif Mahkamah Agung dalam mengedukasi jajarannya terkait program strategis ini, ujar Wakil Ketua PA Ponorogo. Sosialisasi pun ditutup pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dengan harapan tindak lanjut dapat dilakukan di masing-masing satuan kerja. Rabu 23 Juli 2025, Pengadilan Agama Ponorogo melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV di dua bidang layanan, yaitu kerjasama pengiriman panggilan sidang dengan PT Pos Indonesia dan pelaksanaan layanan mediasi oleh para mediator pengadilan. Kegiatan MONEV dengan PT Pos Indonesia digelar di Ruang Media Center pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dihadiri oleh Ketua PA Ponorogo Muhammad Jati Muharamsyah SAG SHMH, Panitera, serta Kepala Kantor Pos Cabang Ponorogo. Evaluasi ini bertujuan memastikan efektivitas dan ketepatan waktu pengiriman surat panggilan sidang tercatat. Pada hari yang sama, PA Ponorogo juga melaksanakan MONEV terhadap para mediator pengadilan untuk menilai efektivitas pelaksanaan mediasi khususnya dalam perkara perdata seperti perceraian. Tim MONEV yang terdiri dari pimpinan, panitera, dan hakim melaksanakan evaluasi berdasarkan laporan hasil mediasi, keterampilan komunikasi mediator, serta tingkat keberhasilan penyelesaian perkara. Para mediator juga mengikuti sesi umpan balik sebagai bentuk pembinaan dan peningkatan kualitas layanan. Ketua PA Ponorogo menyampaikan bahwa kedua kegiatan MONEV ini mendapatkan respon positif baik dari mitra eksternal maupun internal. Kedepan, PA Ponorogo berencana mengembangkan sistem monitoring digital untuk memudahkan pelaporan dan evaluasi kinerja mediator serta meningkatkan kerjasama strategis dengan pihak ketiga seperti PT Pos Indonesia. Seluruh upaya ini merupakan wujud komitmen PA Ponorogo dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan peradilan agama. Berita selanjutnya, Pengadilan Agama Ponorogo menggelar rapat monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan 2. Bertempat di ruang aula sidang utama, rapat dipimpin langsung oleh Ketua PA Ponorogo Muhammad Jati Muharamsyah SAG SHMH, didampingi Wakil Ketua Haji Mahrus LCMH dan Panitera Widodo Suparjianto SHIMH. Kegiatan ini diikuti seluruh penanggung jawab dan pengelola unit kerja dengan fokus pada evaluasi capaian serta strategi peningkatan nilai kinerja triwulan berikutnya. Dalam arahannya, Ketua PA menekankan pentingnya kerjasama tim, akuntabilitas, dan komitmen terhadap perbaikan layanan publik. Wakil Ketua turut mengingatkan agar tindak lanjut atas sanggahan diselesaikan tepat waktu dan capaian tidak membuat lengah. Rapat pun ditutup dengan diskusi aktif dan penyusunan langkah konkret guna memperkuat kinerja ke depan. Evaluasi rutin ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam mempertahankan prestasi dan mewujudkan pelayanan peradilan yang semakin optimal. Jumat 25 Juli 2025, Pengadilan Agama Ponorogo mengikuti kegiatan bimbingan teknis secara daring yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan tema Komunikasi Terhadap Kaum Rentan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dirjen Badilak nomor 852/DCA-DL10-10-angka Romawi 4/2025 dan diikuti oleh seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan agama termasuk para hakim. Pelaksanaan BIMTEK dilakukan secara serentak berdasarkan pembagian zona dan bertempat di Command Center atau Media Center satuan kerja masing-masing. Kegiatan yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur peradilan dalam berkomunikasi dan memberikan layanan kepada kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Seluruh peserta mengenakan pakaian batik dan mengikuti acara sesuai susunan yang telah ditentukan. Sertifikat keikutsertaan dapat diunduh melalui aplikasi Sipitar setelah seluruh rangkaian BIMTEK selesai. Partisipasi aktif PA Ponorogo menjadi bagian dari komitmen dalam menciptakan layanan peradilan yang inklusif, ramah, dan profesional bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tim Persatuan Tenis Warga Peradilan atau PTWP Pengadilan Agama Ponorogo yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Panitera mengikuti seleksi perwakilan Koordinator Wilayah Madiun. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Madiun sebagai persiapan menghadapi turnamen PTWP Tingkat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang akan digelar pada Agustus mendatang. Keikutsertaan tim PA Ponorogo dalam seleksi ini merupakan bentuk semangat dan komitmen untuk terus menjalin sportivitas serta kekompakan antar satuan kerja di lingkungan peradilan agama. Diharapkan tim terbaik dari Korwil Madiun dapat memberikan hasil maksimal dan membawa nama baik wilayah dalam ajang kompetensi bergengsi tersebut. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Dr. Andes Maftub Basuni MH, menghadiri fokus group discussion yang digelar Pemkab Ponorogo sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat berbasis interaktif governance dalam rangka pencegahan pernikahan dini. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, tokoh agama, praktisi hukum, dan unsur pemerintah. Dalam forum tersebut, Dr. Andes Maftub Basuni menyampaikan bahwa permasalahan dispensasi kawin tak lepas dari dua aspek, preventif dan kuratif. PA Ponorogo berperan dalam aspek kuratif, sedangkan pencegahan merupakan ranah para pemangku kepentingan lainnya. Ia juga menjelaskan berbagai dinamika perkara diska yang ditangani pengadilan. Acara pun ditutup dengan sesi cakruan bersama Bupati Ponorogo, Kang Giri, dan Profesor Suko dari UNER Surabaya, membahas budaya Ponorogo dalam perspektif syariat Islam yang telah menyatu sejak masa Wali Songo. Pengadilan Agama Ponorogo melaksanakan apel Jumat sore yang dipimpin oleh Hakim Dr. Andes Haji Yazid Al-Fahri SHMH. Dalam amanahnya, beliau menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh pegawai selama sepekan terakhir. Beliau juga mengingatkan pentingnya menyeimbangkan dua panggilan yang ada di lingkungan kantor, yakni panggilan apel dan panggilan ilahi atau azan. Kalau panggilan apel kita hadir dan tepat waktu, maka panggilan ilahi juga harus kita penuhi dengan semangat yang sama pesannya. Apel pun ditutup dengan doa dan harapan agar seluruh pegawai diberi kesehatan serta semangat baru di pekan berikutnya. Dan pemirsa PA Ponorogo TV dimanapun Anda berada, informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Kabar Sepekan Pengadilan Agama Ponorogo edisi 21 hingga 26 Juli 2025. Saya Nafisa Amalia Rahma, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.